teman-teman, apa kabar? Hari ini saya lagi jalan-jalan di salah satu jalan yang ikonik. Ikonik mulu ya. Ya memang ini namanya Government Street, yang terletak di area kayak apa ya? Kayak bukan kota tua ya, tapi lebih ke kayak area salah satu area yang tua di Victoria. Maksudnya ini tuh area ini tuh dibangun di awal-awal kota ini ada gitu. Jadi sangat terkenal begitu. Nanti saya lihat ya suasana di depan, coba lihat. Nah, masih ingat nggak video saya sebelumnya tentang gedung parlemen atau parliament building itu? Gedungnya kan di sana nih. Nah, nggak jauh dari itu, kalau jalan tuh kutuk-kutuk dari sana ke sini. Nah, inilah Government Street atau jalan pemerintahan kali ya kalau diterjemahkan. Nah, tapi areanya tuh seperti ini. Jadi kayak area khusus untuk para pejalan kaki dan tidak ada mobil yang boleh lewat sini ya. Karena memang untuk pejalan kaki. Nah, di sini tuh banyak sekali toko baju, toko souvenir gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pas kebetulan ke Victoria, kita bisa berbelanja souvenir di daerah ini. Misalnya seperti ini sih, tapi saya nggak akan beli souvenir ya. Jadi saya keluar aja. Saya itu mau ke satu tempat. Nanti saya tunjukin saya mau kemana. Lihat gogoknya lucu. Jadi rencananya saya itu mau ke toko buku namanya Munro's Book. Toko buku bernama Munro, dan toko buku itu toko buku yang paling terkenal di sini dan salah satu toko buku yang sudah ada sejak tahun-tahun lalu begitu, bukan toko baru gitu ya. Jadi sangat terkenal dan lengkap. Jadi saya pengen ke sana. Rencananya saya mau mencari buku-buku bacaan ya, tentu saja ya. Pokoknya nanti saya tunjukin ada atau enggak gitu bukunya. Kita lihat tuh kan ada Government Street di situ tulisannya. Terus nih, yang tadi toko souvenir, ini toko souvenir lagi. Jadi memang banyak banget toko souvenir di sini. Landlord saya juga atau yang punya rumah gitu ya. Bilang kalau mau beli souvenir di sekitaran sini aja katanya, karena banyak pilihannya. Lihat ini musisi jalanan yang pakai baju seperti itu. Sekarang kita akan pergi ke, katanya sih menurut Google Maps sih lurus ya, tapi nggak tahu juga nih lurus atau belok, gimana ntar deh. Di sini juga ada toko permen. Jadi kalau toko permen itu isinya yang memang khusus permen semuanya. Coba lihat ya ke dalam. Tuh. Ini permen semuanya. Kalau Anda mau sakit gigi dalam waktu cepat atau diabetes, datanglah ke toko permen ini. Berbagai jenis permen. Tuh. Permen semuanya, dari mulai yang kiloan sampai yang bungkus-bungkusan. Aneh ya, dulu tuh saya waktu masih kecil sangat suka permen karena saya suka makanan yang manis, tapi kalau udah gede gini sangat tidak suka. Kayak apa ya, bukan sangat tidak suka sih, maksudnya nggak suka aja gitu, kayak rasanya berdosa gitu kalau makan permen. Ya nggak selebay itu sih, maksudnya tuh karena kayak aduh gula semua dimasukin ke badan gitu ya, meskipun nasi juga isinya gula sih ya, tapi ya begitu deh. Sekarang saya tidak terlalu menyukai permen-permenan. Ya saya udah keluar dari toko permen itu. Permen semuanya, jadinya saya nggak ke situ lagi. Oke. Mana ya? Lurus kali, masih lurus. Di sini juga ada gelato, toko es krim khas Itali.
Ya, jadinya tidak lurus dulu. Anak kecilnya terpesona melihat pengamen. Lurus nggak ya? Coba deh saya cek map dulu ya. Masih harus lurus. Ya ampun, lucu banget anak kecilnya. Jadi teman-teman ya, selama saya di Kanada itu saya jarang sekali ngelihat orang dengan bayi gitu. Maksudnya entah mungkin karena tingkat kelahiran di Kanada rendah atau gimana. Jarang sekali, berbeda dengan waktu saya di Australia. Itu banyak, hampir setiap di dalam bis atau kereta atau di jalan banyak orang membawa bayi gitu. Kalau di sini tuh jarang sekali. Mungkin karena jarang ada anak kecil kali ya, atau gimana lah, nggak tahu. Orang sini tuh setiap lihat anak kecil tuh selalu yang ya ampun lucu banget gitu ya. Kayak aduh excited banget kalau lihat anak kecil, bayi gitu. Jadi kayak dijaga bareng-bareng gitu. Beda dengan kalau misalnya di negara lain yang pernah saya lihat tuh kayak berusaha nggak melakukan kontak mata dengan si bayi tersebut atau anak kecil tersebut karena takut dianggap gimana gitu ya, karena takut dianggapnya ngapain ngeliat-liat bayi saya gitu kan. Nah kalau di sini tuh enggak gitu, jadi saya ngelihatnya tuh kayak orang Indonesia kalau lihat kita kan kalau lihat bayi kayak gemes gitu ya. Nah di sini juga sama gitu. Teman, akhirnya saya sampai di toko bukunya itu tuh. Ini nih, bentar ya. Nah teman-teman, jadi ini toko buku yang saya cari dari tadi, Munros Books. Saya mau ke dalam. Bangunannya juga klasik ya. Saya mau ke dalam, mau lihat koleksi bukunya seperti apa. Nah, jadi ada keterangannya ya di sini. Di pintu masuknya itu ada tulisan Munros Books, ada sejarahnya tuh, dibangun pada tahun 1909. Awalnya itu untuk Royal Bank of Canada ya, dan arsiteknya bernama Thomas Hooper. Jadi sebelum menjadi toko buku ini tuh adalah bank begitu. Dan tapi kemudian dalam perjalanannya sempat di restore, dipugar begitu pada tahun 1984 gitu. Jadi ini tuh termasuk bangunan yang kayak cagar budaya atau yang dilindunginya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, ini di dalamnya. Oke, ini di dalam toko bukunya. Penataannya sangat penataannya sangat klasik gitu, dari mulai tata letak buku, tata letaknya sih sama aja, cuma kayak lemari-lemarinya atau rak-raknya gitu. Rak-raknya tuh masih pakai rak kayu tebal-tebal gitu kan, bukan kayak yang zaman sekarang gitu, rak-rak yang aluminium atau seperti besi, tapi ini masih yang kayu gitu. Oke, saya mau lihat-lihat dulu ya. Saya mau ke children books. Saya mau ke children books. Iya. Ini yang saya mau cari. Jadi saya itu mau mencari buku untuk keponakan saya. Mau cari buku untuk keponakan saya. Dia umurnya masih 2 tahunan gitu. Tapi udah pinter banget ya, pinter. Jadi saya mau cari buku yang kira-kira menarik untuk dia. Mudah-mudahan dia suka. Jadi di sini ada banyak pilihan buku-buku anak ya, seperti biasa yang sering kita lihat di toko buku bagian
buku-buku anak. Ini saya nggak tahu mau pilih yang mana, tapi yang pasti harus sesuai dengan usia, karena kalau enggak mungkin terlalu sulit dipahami untuk keponakan saya yang masih batita ya. Ini apa nih? On a rainy day, big flap book. Ah, this is so cute. It's raining. Ah, splash, splash, lovely rain. Ada kodok, the rain makes. Ah, lucu. Ini lucu ya. Ada kodok, nanti dia bisa sambil ngomong kan, kodok. Kemudian apa nih? I wonder who's behind the stone. Okay, wiggly worms. Okay, this is cute. Okay, maybe I'll take this. Mungkin ini kali ya, tapi nggak tahu. Lihat-lihat lagi yang lain dulu, siapa tahu ada yang lebih menarik. Buku ini lucu nih. Giraffe is too tall for this book. Jadi jerapahnya terlalu tinggi untuk buku ini. Ketinggian dia. Coba lihat ya. Kasihan si jerapahnya nggak bisa masuk buku katanya karena ketinggian. Lihat tuh, jadi kepalanya nggak masuk buku. Tuh. Oke. Saya sudah keluar dari toko bukunya. Tadi saya udah lihat-lihat buku di situ. Banyak sih pilihannya, malah sampai bingung ya. Tapi tujuannya kan memang mau cari buku untuk keponakan saya ya, dan saya nggak tahu, seingat saya kalau dibandingkan dengan toko buku yang sebelumnya saya pernah datangi yang dekat Douglas and Ford, sebelah sana tadi tempat saya turun dari bis, itu kayaknya buku-buku anak di sana tuh lebih lengkap gitu, lebih banyak variasinya, banyak banget gitu. Mungkin kalau Munro ini mungkin kalau Munro's Book ini menang di klasik dan bersejarahnya kali ya toko bukunya, tapi untuk buku-buku kelengkapan bukunya mungkin menurut saya sih nggak tahu juga ya, mungkin di toko lain pun banyak yang lebih lengkap gitu. Jadi nanti saya mungkin mau nyari buku untuk keponakan sayanya itu nggak di situ, tapi di toko buku yang pernah saya datangi, karena di sana seingat saya lebih banyak pilihannya gitu. Bahkan waktu itu saya membelikan buku-buku bacaan untuk hadiah Natal untuk teman saya di sini gitu, karena dia juga punya anak kecil. Jadi nanti saya mau beli buku di sana aja gitu. Oke, sekarang saya mau ke Douglas Street karena saya mau pergi ke toko buku yang satunya lagi. Agak jauh sih jalannya, tapi meskipun jauh itu menuju ke halte bis tempat saya pulang nanti gitu. Saya suka dari musisi jalanan di negara-negara seperti ini tuh, musisi jalanannya tuh niat gitu untuk nyanyi. Jadi bener-bener yang suaranya bagus, pakai alat musik yang memang beneran alat musik gitu, nggak keliling-keliling gitu. Maksudnya udah aja diam di satu tempat gitu, nggak yang muter-muter ganggu turis atau pengunjung. Jadinya tetap malah bisa menambah menariknya suasana kota gitu, kalau misalnya mereka yang ya para musisi jalanan itu. Tuh tadi di sana kan gitar kan, nah kalau ini biola. Jadi si musik-musiknya itu kayak menambah syahdu suasana kota. Nah ini saya udah nyampe nih di toko buku yang kedua, Russell Books. Nah ini
toko bukunya memang tidak seklasik atau tidak klasik seperti yang tadi, tapi ini lebih besar. Kita lihat ya. Nah, kan lebih luas kan tokonya, dan memang dari tata letak dan suasananya, interiornya ini lebih modern. Di sana ada buku-buku bestseller. Buku apa aja ya? Hanya ngomongnya udah mulai nggak jelas karena kedinginan barusan. Oke. Ada religion. Buku-buku tentang agama. Tapi juga ada tentang Kristen, ada tentang Islam dan Sufism ya. Ini The Wisdom of the Prophet. Ini kayak kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad yang ini ya, hadis-hadis, beberapa hadis-hadis Rasulullah. No God but God. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini buku-buku Islam. Jadi di bawah sini ada bahasa, buku-buku tentang bahasa, tentang romance, education atau pendidikan, juga buku-buku anak. Nah, buku-buku anak di sebelah sini nih. Lebih banyak kan? Yuhu. Saya mau pilih-pilih dulu ya. Kalau yang ini lucu juga nih. Buatlah kami tertawa, katanya. Terus di belakangnya tuh kayak ada untuk musik, untuk suaranya gitu, tapi nggak bisa dibunyiin sekarang karena si baterainya belum penahan baterainya belum dicabut. Coba lihat ya dalamnya. These friends say we dare you to try to make us laugh. Iya, jadi nantang pembacanya untuk bisa membuat mereka tertawa. Karena kebanyakan malah jadi bingung. Sejauh ini baru milih satu buku, tapi nggak tahu nih, soalnya kebanyakan. Tadi kurang, sekarang banyak. Maksudnya tuh kayak yang bagus-bagus tapi malah jadi bingung gitu. Mana akhirnya saya beli 2 buku untuk keponakan saya, Best Little Word Book Ever dan Every Little Seed. Ini dari sekian banyak buku yang bikin saya bingung yang mana, akhirnya saya pilih ini. Oke deh, semoga nanti keponakan saya suka. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan saya hari ini ke toko buku, kedua toko buku, dan saya dapat akhirnya buku yang saya cari, buku anak-anak untuk oleh-oleh. Dan sekarang saya sedang menunggu bis untuk pulang ke rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Berisik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye bye.